subul. Allah yang tunjukkan jalan-jalannya. Nah akhirnya Bapak Ibu semua, ya saya ketagihan. Semua akhirnya saya kedipin Bapak Ibu. Ya, mau pergi umroh, mau keliling dunia, gitu. Akhirnya subhanallah, ya terjadi pada kehidupan saya. Nah pertanyaannya adalah, kalau ilmu ini disembunyikan, saya nggak Bapak Ibu? Saya aja dulu pengen belajar sama gurunya, cuma nggak ketemu gurunya. Saya belajar sendiri, cuma gini Bapak Ibu semua. Saya nggak siap waktu itu menerima keajaiban karena belajar belum sama gurunya. Ya. Nah, di balik ini, karena saya jurusannya kimia Bapak Ibu, makanya melihat yang kayak gitu-gitu, gitu. Video-videonya si rumah editor itu saya lahap habis Bapak Ibu, gitu kan? Karena senang gitu melihat yang kayak gitu, suka karena kita pelajari dunia ini. Nah, intinya apa? Intinya adalah di balik semuanya ada energi. So jangan lihat saya sebagai saya, Pak Nas, tapi lihat energi. Bapak energi, Ibu energi. Ya, solusi di luar sana energi. Karena solusi di luar sana energi, Bapak energi, nggak ada batas. Oke? Kalau sudut pandang kita adalah materi, terbatas. Tapi kalau sudut pandangnya energi, nggak terbatas. Siap? Di balik energi, super energi. Ya, makanya di dalam Al-Quran biasa itu bolak-balik langit ke bumi itu, gitu kan? Ya, dalam waktu kan setiap hari Kamis malaikat datang, malaikat langit datang, gitu kan? Kemudian itu 200 juta apa Pak Nas? Itu kan utang saya. Bukan utang itu. Amanah. Sama aja Pak Nas. Beda. Utang itu energi ke bawah. Energi. Oke, utang itu energinya ke amanah itu. Oh gitu ya Pak Nas. Iya. Kamu nggak boleh ngomong yang tadi tuh 4 tadi. Ganti dengan lunas sama nah, lunas sama nah, lunas sama nah. Kalau perlu jadiin zikir dah. Lunas sama nah, 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 lunas. Nah daripada sibuk ancur utang polisi penjara, mendingan itu zikirnya. Lunas sama nah, lunas. Afirmasi kalau dalam ilmu apa sih? Apa ilmu psikologi itu namanya afirmasi. Saya minta dia, ya udah gini aja kamu baca. Kamu ngomong aja lunas sama nah, lunas sama nah, lunas sama nah, lunas sama nah, lunas sambil tangan minta kepada Allah, lunas sama nah, lunas sama nah, lunas sama nah, lunas gitu. Sambil baca sholawat 100 kali, istighfar 100 kali. Dikerjain sama dia. Besoknya ketemu saya dengan keadaan gembira, Pak Nas, alhamdulillah. Gimana? Udah lunas? Belum. Nah, pente gembira itu Pak Nas. Orangnya nggak jadi bawa polisi, itu dia. Berarti kamu langsung jadi aja. Hah? Maksudnya Pak Nas? Iya. Kemarin kan mau panggil polisi datanglah, penjara datanglah. Itu kan yang kamu minta kemarin. Kamu ganti dengan lunas amanah. Polisinya nggak datang, penjaranya nggak datang. Iya juga ya. Langsung dikabulkan sama Allah. Terus gimana? Dia kasih waktu Pak Nas. Baik banget ya orangnya, ngasih duit lagi. Enggak Pak Nas, ente nggak dengar aneh. Dia cuma ngasih waktu. Ingat, waktu adalah uang. Yang pertama, disiplin kata. Bahwa apa yang keluar dari mulutku akan menentukan kehidupanku. Ya Allah, mulai hari ini saya berjanji akan selalu menjaga lisanku dan pikiranku. Semua yang akan keluar dari mulutku hanyalah yang baik dan yang positif saja. Maafkan aku ya Allah, maafkan aku ya Allah. Ya, bisa diceritakan nggak waktu itu dapetin ayat itu dalam kondisi masih non muslim? Ya, bisa ceritakan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal mulanya ikut magnet rezeki itu nggak sengaja lihat di YouTube. Tadinya ya itu galau Karena apa? Apa ya? Tadinya sih nggak tahu magnet rezeki itu ada tentang masalah rezeki gitu ya. Saya tuh hanya mencari ketenangan jiwa aja. Mencari ketenangan jiwa. Dulu waktu itu agamanya Katolik. Ya. Terus kenapa kok mau ikut camp terus pakai jilbab? Karena yang masuknya semua pakai jilbab. Terus waktu itu kan nggak ikut halak ya? Ya. Waktu itu wudhu dulu atau gimana? Ikutan. Ikutan.
ya. Terus buka ayat itu ya, ayatnya persis itu tadi ya. Iya. Ayatnya Al-Baqarah ayat 260. 260. Jadi saya tuh merasa di dalam hidup saya tuh banyak sekali persoalan-persoalan yang saya hadapi. Terus keyakinan saya yang dulu tidak bisa menjawab semua persoalan itu. Kemudian pas saya ikut camp, banyak hal-hal yang tadinya saya nggak tahu jadi tahu, semakin percaya. Kemudian dapat ayat itu, hati saya semakin bergetar gitu. Dan Getarannya kayak apa tuh getarannya itu? Kita pengen tahu kan getaran Al-Quran itu. sampai merasa duduk pun kayak melayang gitu. Ternyata Tuhan itu ada gitu. Kan di situ dinyatakan bahwa apa kamu masih tidak percaya Betul. ada Awalam Tuhan? tu'min, apa kamu belum beriman? Gitu. Ya terus Ya udah. pas maju ke depan gitu kan, maju ke depan tuh mau masuk Islam, saya bilang tahan dulu. Karena takut saya digugat gitu. Ya kan? Oh panas ternyata melakukan apa namanya tuh islamisasi gitu kan. Beliau nggak mau. Maunya diislamkan saat itu juga, gitu ya Bu. Ya. Nah, terus setelah diislamkan gimana? Besoknya dipecat kayaknya ya? Iya, betul. Setelah saya bersahadat, alhamdulillah kayak dikasih bungkus permen. Bungkus permennya banyak banget. Saya dikeluarkan dari tempat kerjaan, kemudian persoalan nambah banyak banget. Bikin apa ya? Bukan. Pokoknya banyak banget masalah persoalan-persoalan. Tapi karena udah belajar garpu talak, Tuh, belajar garpu talak. jadi Ada apa-apa buka aja garpu talaknya. belajar garpu talak, akhirnya dapat jawaban-jawaban dan keajaiban-keajaiban yang sangat luar biasa sampai saat ini. Umroh berapa kali umroh? 2 kali umrah gratis. Masya Allah. 2 kali umroh gratis. Ya, jadi walaupun beliau di PHK, tapi dapat keajaiban setelah itu, gitu ya. Terus Saat saya mendapatkan umroh gratis itu, posisinya saya belum bekerja. Jangankan buat umroh, uang 1 rupiah pun saya belum pegang. Dan semua itu Allah yang siapkan. Dari saya berangkat sampai saya pulang, orang lain diantarkan oleh keluarganya, dijemput oleh keluarganya. Pas saya kembali sampai Bandara Suta, saya bengong mau pulang gimana, keluarga saya nggak ada yang jemput. Alhamdulillah saat itu ada yang satu pesawat, kok belum pulang, nunggu jemputan ya? Saya bilang iya, padahal saya masih bingung. Katanya mau pulang kemana? Ke Bekasi. Ya udah, ayo bareng pulangnya. Itu pakai Alphard. Saya diantar ke rumah. Dan saat itu setelah diantar pakai Alphard, saya dikasih uang buat jajan juga. subhanallah. Dan setelah itu saya dapat info loker. Info loker juga ini ajaib. Lowongan kerja. Nah, kenapa ajaib? Karena saya ngiriminnya ada 2 info loker, tapi saya alamatnya tertukar. Harusnya ke RS yang satu, pokoknya tertukar RSA sama RSB. Nah, ajaibnya kenapa? Kalau menurut ini udah nggak bakalan masuk ya. Bro, gimana ya gitu. Paspor masih ada kan? Masih. Karena umroh yang pertama sama umroh yang kedua berjarak belum 2 tahun. Belum 2 tahun saya sudah umroh lagi, alhamdulillah. Nah, kebetulan waktu yang ketemu di Cipanas itu, saya ada pertemuan bukan camp. Meet and greet. Oh iya, meet and greet di Cipanas. Pak Ustadz, saya mau umroh, tapi saya juga seperti yang dulu umrohnya Dibayari. ya tuh. Subhanallah. Tapi Kok kayak udah fase kayak orang Islam aja sih? Itu masuk Islam tahun-tahun berapa tuh ya? 2019 2019. Tapi
Tapi udah magnet rezeki banget kan? Ya kan bahasanya, ya kan? Pas mau berangkat umroh itu saya diberikan 2 pilihan, umroh, tes CPNS. Aduh ya Allah, gimana ya? Udah berangkat umroh aja dulu. Jadi tesnya itu online. Pas begitu sambil tawaf, saya sadar gitu, ya Allah, saya mau udah berikhtiar lah, udah berusaha terserah gimana Allah aja. Tapi saya waktu itu yang dibikin di piagam apa ya, yang piagam pecahin keramik itu, memang saya doanya minta sama Allah pengen bisa ikut tes CPNS. Bagi saya memang mustahil karena usia saya tidak muda lagi dibandingkan teman-teman saya yang lain. Saya belum jadi CPNS di usia saat itu gitu. Kayaknya nggak mungkin. Pas pulang 1 minggu, nggak 1 minggu, sekitar 3 hari apa 4 hari langsung testing. Kata teman-teman, gimana CPNS? Udah ada persiapan kan? Ya mau gimana, ada persiapan. Orang saya di sana muter-muter Ka'bah terus gitu. Nggak ada yang namanya belajar atau apa-apa. Nggak, pokoknya udah jalan ikut aja tes. Pas gitu, katanya lulus. Iya tah, saya juga nggak percaya kalau saya itu lulus gitu. Jadi singkat cerita sekarang menjadi ASN. Alhamdulillah. Terus waktu itu saya juga dapat cerita Mbak Rahma setelah masuk Islam diputusin sama pacarnya. Iya. Namus apa waktu itu namus berarti dia. Iya. Terus sekarang gimana? Udah nikah belum? Baru kemarin, Mas. Kemarin tuh kapan kemarin? Tanggal 12. Tanggal 12 Agustus. Juli. 12 Juli 2023 beliau alhamdulillah sudah menikah. Alhamdulillah. Dengan muslim yang sekarang ya. Subhanallah. Ya. Kebetulan ikut kesini. Oh. Mana ini suaminya? Subhanallah. Tepuk tangan dulu ya meriah. Masya Allah. Alhamdulillah. Makasih ya. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu semua, ini salah satu contoh betapa Allah menyentuh beliau ini dengan ayat Al-Quran. Dan ayat itu qala awalam tu'min, apa kamu belum mau beriman? Gitu. Qala bala, aku mau beriman, tapi walakin lihat ma'inna qalbi, aku supaya mantap hatiku. Jadi masih nunda-nunda nih. Gitu. Tapi akhirnya ketika saya nyampaikan ayat itu, subhanallah, dan setelah itu perjalanannya. Jadi sekarang ini ikut riset yang keberapa ini, riset camp yang keberapa? Camp yang ketiga. Kalau ikut meet and greet kayak gitu ya 3 jadi 6. Sudah 6 kali ikut acara magnet rezeki, subhanallah ya. Terus sekarang keluarga asal yang sebelumnya itu gimana? Ya putus aja, nggak mau, karena kepengennya mereka sih saya balik lagi gitu, tapi Itu ujiannya ya, Bapak Ibu ya, ujiannya ya, mereka ingin gitu ya balik lagi, cuma kan ini sudah menjadi panggilan hidayah beliau. Tepuk tangan. Sekarang minta doanya aja, saya sama suami biar tetap istiqomah. Terus suami juga sayang sama saya selama. Amin. Insyaallah. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat Mbak Rahma. Bentar, nama Katoliknya sebelumnya apa namanya? Lia. Hah? Lia. Lia Eden bukan? Namanya Lia, sekarang Rahma ya, alhamdulillah. Subhanallah. Terus sekali lagi tepuk tangan buat beliau. Minta ampun kepada Allah, maka akan diampuni semua niat ya yang dia mintakan ampun kepada Allah. Maka kita minta dengan salat yang kulakukan dengan sungguh-sungguh. Nanti mohon izin Bapak Ibu menyebut kalimat ini sebelum sholat taubat. Maafkanlah diriku dan dirinya. Jadi diri kita dimaafkan dan dirinya dia juga dimaafkan. Dengan maaf yang engkau berikan, maka jadikanlah ruhnya dia memaafkanku. Jadi ya Allah, aku pernah berbuat salah pada si mamang saya ini ya Allah.
Saya pernah berbuat salah karena saya nyebut dia supir. Malam ini aku melakukan sholat taubat yang kulakukan dengan sungguh-sungguh. Maafkanlah diriku dan dirinya. Dengan maaf yang kau berikan, maka jadikan ruhnya dia memaafkanku. Usolli sunat taubat rakaatainillahi ta'ala. Allah. Kalau pakai usolli, kalau nggak pakai usolli, saya niat sholat taubat karena Allah Ta'ala. Allah. Itu Allah Akbar juga kayak gini. Itu yang nanti Bapak Ibu akan rasakan di mana. Ya Allah, saya pernah berbuat salah sama ibu saya, ya Allah. Saya pernah membuat dia menangis. Maka malam ini aku ingin melakukan sholat taubat yang aku lakukan dengan sungguh-sungguh. Maafkanlah diriku dan dirinya dan seterusnya. Allah. Tapi selesai, yakin. Sama seperti kita melakukan garpu talah, yakin. Maka sholat taubat juga yakin bahwa kita sudah bawa kepada Allah. Selesai. Ya, sudah selesai satu, naik lagi yang kedua. Sudah selesai kedua, naik lagi yang ketiga. Terus sampai selesai. Nah, 9 nama itu satu-satu. Yang ke-10 itu jami'an, keseluruhan. Ya Allah, aku udah gak punya waktu lagi ya Allah. Maka inilah aku lakukan sholat taubat untuk keseluruhan orang-orang yang pernah aku berbuat salah kepadanya. Tolong maafkan aku dan diri mereka. Ya, maafkanlah dengan maaf yang kau berikan, jadikan ruhnya mereka semua memaafkanku. Itu yang kita mau targetin nanti malam. Siap Bapak Ibu? Siap. Nanti saya akan menemani Bapak Ibu semua dengan sholat tahajud. Jadi nanti sholat taubat, Bapak Ibu nanti mungkin datang ke sini. Mungkin kalau seandainya saya belum ada, Bapak Ibu sholat taubat duluan. Sholat taubat itu nyicil. Habis itu saya datang. Nah, pada saat saya datang, kita nanti sholat tahajud. Patah. Masuk ke Bandung. Ini mie bakso. Nah, lihat. Nasi goreng. Asinan buah. Insyaallah. Lebih panjang memang gitu, lebih panjang ayatnya, nggak 1-2. Kalau beliau kan Bu Fitri langsung di satu titik. Nah kalau ini dia sampai harus beberapa titik. Nah, pas yang 39 nyetrum gitu, gitu kan, Masya Allah la quwwata illa billah. Nah ini jadi petunjuk buat Bu Eis bahwa orang yang menyebutkan Masya Allah la quwwata illa billah, bisnisnya dijalankan dengan baik, akan dijaga oleh Allah Subhanahu. Gitu. Tapi saya takut lagi, ya Allah, saya takut mendoakan dia untuk bangkrut, soalnya di situ kan yang tadinya subur malah timbangan musibah kayak banjir. Itu saya, ya Allah, saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan beliau. Nah jadi untuk orang lain ya, yang kita bisa lakukan hanya mendoakan. Mudah-mudahan dia diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan dia. Jadi itu yang kita doakan kepada beliau. Ya kan, terumbu karang itu kan muliakan dan bahagiakan orang lain. Nah sekarang untuk ibu sendiri gunakan ini. Masya Allah, la quwwata illa billah, zikirnya. Masya Allah, la quwwata illa billah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Kalau pendek mah bisa 100 kali. Nah dengan zikir ini nanti tokonya ibu, konveksinya ibu, pabriknya ibu itu nanti akan dimasuki oleh ayat Al-Quran ini. Gitu. Seperti ini ibu tadi nyetrum kan, nah, itu pabrik-pabrik nyetrum semua nih mayatnya di selesai. Ya. Kalau udah nyetrum, tahu-tahu tuh kerjanya. Bismillah insyaallah. Jadi ibu awalnya tuh berapa skornya? Awalnya tinggi. Berapa? 10. Kayaknya atau udah ditulis? Udah pasti segitu. Iya. 10. Enggak, kemarin ditulis enggak? Iya. Pas ditulis ada skornya? Iya, 9 kan sama ini. 10 takut terlalu ekstrim 9. Oh gitu. Ekstrim 10 ini 9 gitu. Oke.
Boleh tepuk tangan apa ini? No, masya Allah. Ya. Kayak ada semangat. Saya ada bisa selalu. Baik, terima kasih Bu Is dan Bu Fitri. Tepuk tangan sekali lagi buat mereka. Sebetulnya Ustaz, saya kesini diajak oleh suami saya. Mana suaminya? Oh, subhanallah. Tepuk tangan dulu dong buat suami yang saya kesini ya. Beliau selama ini sering membaca-baca buku Ustaz, Iya. Magnet Rezeki, Garpu Tala dan sebagainya. Sebetulnya kalau saya boleh cerita sedikit Ustaz ya, di sini saya sama tentang amanah juga, tapi bukan materi. Ini masalah keturunan. Alhamdulillah kami dikaruniai anak yang luar biasa, yang mempunyai kelebihan. Kalau saya bilang kelebihan tak kekurangan. Jadi anak saya tunarungu Ustaz, yang kecil, yang bontot, laki-laki. Anak keberapa itu? Ketiga. Ketiga. Ya. Sebetulnya saya merawat anak saya ini sudah banyak sekali keajaiban-keajaiban yang sudah Allah berikan kepada kami, dan waktu suami saya mengajak saya untuk belajar tentang magnet rezeki dan garpu tala, saya tertarik apakah betul ini yang dinamakan keajaiban dari Allah untuk kami gitu. Satu cerita ya Ustadz, anak saya ini sekarang sudah alhamdulillah sudah semester 7 kuliah di Universitas Negeri Islam, dan dia masuknya dengan beasiswa. Masya Allah. Dengan beasiswa dan perjalanannya yang Masya Allah saya bersyukur banget sama Allah, itu Allah maha baik banget. Maaf Bu ya Bapak, bukan saya ria ataupun ujub di sini, saya hanya sekedar ingin Tahadus bin nikmah. Iya, Ya. iya, Menyampaikan Iya. nikmat dari Allah. iya. Sudah sangat lama saya ingin menyampaikan ini kepada teman saudara bahwa nikmat Allah itu, keajaiban Allah itu nyata adanya. Saya sudah betul-betul merasakannya Ustaz. Jadi pertama anak saya itu sekolah di Bandung dari SD sampai SMA, kelas 2 sampai kelas 2 SMA. Kemudian tidak tahu kenapa anak saya itu tiba-tiba mau pindah ke Jogja. Saya sendiri kenapa mau pindah ke Jogja? Pokoknya mau sekolah di Jogja, mau kuliah di sana. Ternyata setelah di Jogja, selama 1 semester di sana, waktu kelas 3 SMA, dia mendapatkan beasiswa tersebut yang hanya diperuntukkan untuk anak-anak difabel yang akan melanjutkan kuliah. Dan itu satu. Kemudian selama ini, selama saya hidup, belum tahu yang namanya kota Yogyakarta, dan anak saya, qadarullah, Allah menuntun saya melalui dia untuk tahu kota Yogyakarta, dan akhirnya menjadi rumah kedua saya di sana. Itu banyak sekali keajaiban Ustaz. Nah kalau untuk yang ini ayatnya berapa mungkin bisa Ayat surat Al-Anfal ayat 40. Tapi di sini saya tadi malam langsung membuka ayat ini yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi mungkin di sini saya disuruh Allah untuk selalu bersabar dalam mendampingi anak saya sampai insya Allah menjadi hamba Allah yang soleh, yang sukses dunia akhirat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi ibu merasa bahwa ayat ini memberikan dukungan ya, memberikan support gitu ya kepada ibu. Iya. Oh ya, ini tadi ya, dan janganlah kamu keluar menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasaanku dan maksud ria. Iya. Ya mungkin tadi itu akhirnya ibu mohon maaf bukan ria gitu ya. Iya. Masya Allah. Itu maksud saya, itu Pak Ustaz.
Baik. Nah jadi sebelumnya skornya berapa Ibu? Saya dulu ya Pak Ustadz, dulu itu sempat 10. Sampai saya kalau menghadapi sesuatu mengenai dia itu sampai saya berdebar, tangan saya keringat dingin gitu. Dan alhamdulillah Allah menuntun saya untuk selalu mengikuti kajian-kajian, dan kebetulan satu saat saya pernah mengikuti kajian dari Ustadz yang cukup terkenal di Ini yang nggak nyala, nggak nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak Ustaz atas waktunya, dengan penuh hormat. Saya alhamdulillah juga kalau buat dia dikasih tahu kesini itu sama siapa. Saya alhamdulillah diajak oleh owner saya ya, Coach Hadis dan Pak Ferry di belakang. Masya Allah. Owner dari sisi apa? Perusahaan Pak Ustaz. Jadi beliau ini ngajarin kita tuh bukan cuma kerja doang, tapi diajak ke tempat-tempat yang seperti ini Pak Ustaz. Jadi saya bersyukur banget di usia muda sudah bisa belajar hal-hal yang seperti ini. Di bidang apa perusahaannya? Kuliner Ustaz. Kuliner. Jadi gini Ustaz, saya itu punya problem ya, yang dimana persoalan yang memang gak mudah Ustaz, yang memang bahkan kemarin itu pas saya tulis itu skornya itu 10 gitu. Sebenarnya ada 2 persoalan yang skornya 10 gitu, yang alhamdulillah ya bismillah atas izin Allah skornya ya benar-benar membuat saya sangat tenang gitu. Karena saya ngerasa kemarin ketika saya garpu taala, saya mendapatkan jaminan dari Allah. Surat berapa? Al-Anfal ayat 62 Ustaz. Oke. Jadi saya basicnya itu jadi orang itu gak percayaan sama orang gitu. Maksudnya saya takut gitu sama orang yang baru kenal. Saya takut nanti orang itu seperti apa, nanti nyakitin saya atau apa gitu Ustaz. Karena kalau saya gak benar-benar kenal orang itu, kenal baik orang itu, jadi saya gak mau. Karena basicnya saya dulu masih kecil tuh dibully Ustaz, sering dibully gitu. Jadi saya korban bullying, yang mungkin ada trauma masa lalu di masih kecil itu. Jadi saya kalau sama orang itu jadi bawaannya selalu otak reptil saya selalu jaga-jaga gitu. Jadi saya gampang was-was, dan saya juga kadang ada sedikit kayak gak sabarannya gitu. Jadi sebenarnya kemarin garpu taala tuh saya dapat 2 jaminan dari Allah yang alhamdulillah akan saya terus amalkan insyaallah. Nah ini yang di ayat 62 ini membuat saya jadi kayak nggak takut ngadepin siapapun yang saya hadapin, saya nggak takut. Ya. Ini bullyingnya sembuh nih, kan trauma itu dahsyat itu. Ya. Sembuh dengan ayat. Karena saya dapat jaminan dari Allah, karena Allah di situ bilang ke saya, dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu, dan dengan pertolongannya lah, dengan pertolongannya dengan para mukmin. Ya, jadi saya ngerasa bahwa kalau jika ada orang yang ingin bermaksud menipu, maka saya cuma andelin yang satu, dan satu-satunya the only one adalah Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi itu Pak Ustaz, jadi saya ngerasa wah dapat jaminan nih. Gitu. Sama saya juga sebenarnya ada masalah Pak Ustaz, persoalan yang saya hadapin di usia muda saya harus mengalami kegagalan rumah tangga Ustaz. Ketidakberhasilan rumah tangga, tapi alhamdulillah juga begitu saya garpu taala kemarin, saya dapetin surat juga yang dimana saya lebih aware dan mawas diri terhadap diri sendiri untuk bisa lebih baik lagi ketika berhubungan dengan seseorang. Saya juga dapat sebenarnya surat At-Toha yang mungkin kita semua tahu ya, Rabbi sholli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi itu Ustaz, skor yang tadinya saya tulis 10-10, bahkan hal yang gak saya sadari terhadap kejadian saya di masa lalu, di beberapa tahun yang lalu, ketika saya mengalami kegagalan, ketidakberhasilan itu, saya selesai di hari ini Ustaz. Jadi saya
sekali lagi kepada owner saya menghantarkan saya ke sini dan kepada si ownernya yang ngobrol berdiri. Pak Beri dan Bos Adi di belakang. Wow. Oh, yang mana? Oh, malu. Oh, Masya Allah. Masih muda ya? Masih muda ya. Subhanallah. Dan kepada sangat jelas. Makasih. Terima kasih Mas Mas. Abdul apa? Nama saya Abdullah Tarmizi. Abdullah Tarmizi. Ya, makasih. Barakallah. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Abdul. Sungguh sempurna kalamu, begitu bermakna ayat cintamu. Setiap insan yang tunduk padamu bersimpuh mengadu, yang pedoman hidup manusia, petunjuk terhebat muslim sedunia. Risalahmu di dalam kisahnya dan keajaibannya. Al-Quran adalah mujizat terbesar Nabi. Berkada burinya buat kita tenang hati. Ya Allah syifa, letakkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi. Anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati. Yuk sama-sama semua. Sungguh sempurna kalamu, begitu bermakna ayat cintamu. Setiap insan yang tunduk padamu bersimpuh mengadu, yang pedoman hidup manusia, petunjuk terhebat muslim sedunia. Risalahmu di dalam kisahnya dan keajaibannya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi. Berkata burinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya. Kita video di sini di pinggir. Ih, bukan benar. La hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. La ilaha Barusan lagi itu orang nyanyi, dia lagi barusan dia lagi posisi depan ibu Mirsa. Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Siapa aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bukan masak itu dari NTB kalau nggak salah. Mana yuk? Oh ini yang ikut sama Mama. Oh iya benar nih, panjang.
Pingsan apa memang itu? Kayak apa ya? Histeris gitu lah. Oh gitu. Itu orang kayak gitu karena jiwanya lagi labil. Tadi ada apa? Iya, Bu Dokter. Pastinya dia lagi masalah berat. Sangat. Pasti banyak masalah. Semua manusia pasti ada masalah. Iya. Cuman ada yang bisa handle, ada yang masih bisa keluar, ada yang udah nggak kuat. Cuman kelihatan nggak sih ya? Oh, bapak-bapak lebih nggak mau ya. Ayo sama bapak. Oh, semuanya. Oh, bapak deh. Iya. Mereka lebih nggak mau kelihatan. Iya. Udah cepet. Ayo jadi pemaju. Bener, ternyata di situ ini beda. Pagi-pagi udah mau. Oh iya. Iya, Oh ibu, teh aja. oh yang di sana kopi, yang di sana ini. Biasanya satu kanan, dua-dua kanan jadi ya. Enggak biar soalnya yang lain nggak kebagian. Cakep. It's very thoughtful. Ini gula aja nggak ada krimnya. Papa kasih baru nggak ada. Ini gula semua. Enak. Enggak. Mengaduknya belah sini biar Oh iya, biar muncul dia bisa. Ya. Itu pasang tuh, buat saya ambil tuh. Karena itu sebenarnya ada apa-apa, santai. Tenang, pojok. di sini lebih enak. Gak apa-apa, santai-santai. Lebih enak. Ini udah sholat? Kat ya? Oh, pakai itu aja. Alhamdulillah. Ya, dia nggak pecah. Kalau yang tadi kan yang anak kecil itu pecah. Tadi juga, Ya, tadi juga ada yang kayak gitu. Iya. Bohlamnya nggak pecah. Iya, yang tadi ke panggung juga yang itu usaha kenteng. Dia 3 kali ngejatuhin, belum berhasil dia makan dulu. Nggak pecah dua-duanya. Iya, dua-duanya nggak pecah. Mantul ya, ngancur ya, bohlamnya kakak ngancur ke luhur. Nyata teteh kurang, nih udah getar, emang udah ada energi. Tapi alhamdulillah ya Allah, selamat ya. Tinggal aku. Teteh, pas udah dikedepanin cari aja yang ada aquafit
sana. Pas Coba. mana? Pas aku dan Teteh rada depanan, udah maju ke depan. Oh gitu. Oh iya, tapi disatuin. Heeh, sana. Biar berampingan. Ada yang itu minuman pit bekas makan di atas di bawah tadi. Kata yang usaha genteng aja nggak bisa mecahin gentengnya. Ini kan Tidak menjamin. Tidak menjamin gitu energinya. Datanya di mana? Itu nggak kuat, ya, nggak kuat. Seandainya awal-awal tuh langsung main seperti itu Bapak Ibu, ya kayaknya bohlamnya nggak cukup. Tapi kita bekali Bapak Ibu dengan kekuatan, energi segala macam, install energi. Nah karena semua satu sama dan terhubung, maka si bohlam itu karena dia hampa bisa terisi dengan energi kita. Ya, sistemnya kita ya begitu, nggak bisa dijelaskan. Itu bukan fisika biasa, fisika Newton, tapi itu fisikanya fisika kuantum tadi percobaan kita, ya kan? Ya banyak yang nggak masuk akal kan? Iya. Ya. Terus kemudian tiba-tiba pecah gitu kan? Yang penting ya kata kuncinya adalah getaran hati itu nggak ada yang nggak positif. Ya mungkin tadi ada yang sampai meledak, boom gitu ada. Ada yang pecah. Yang pas meledak begitu, banyakannya seperti kerupuk ya, Iya. gitu ya. Karena kalau yang meledak itu biasanya masih ada rasa amarah, dendam, gitu ya. Alhamdulillah tadi sih saya melihatnya udah nggak lagi, tapi nadanya nada kerupuk. Kerupuk itu cuma garing aja kan. Nah kalau garing itu berarti dia nggak kuat aja. Nah akhirnya kita tambahkan dengan energi. Sekarang Bapak Ibu lihat gitu ya betapa ya benar ya dengan percobaan ini. Akhirnya Bapak Ibu yakin ada dunia kuantum. Ya, dan itu kuat ya. Maka jadikan jiwa kita sekuat itu si bohlam sehingga semua impian kita, keramik-keramik itu bisa kita hadapi dengan baik. Ya. Oke, berikutnya adalah RFM and forgive. Apa itu release, forget and forgive Bapak Ibu semua ya? Ada masa-masa lalu kita yang masih nempel sampai sekarang. Kita hidup di masa kini, tapi energi-energi masa lalu itu masih nempel sampai sekarang. Karena manusia makhluk energi, ya. Dan kita adalah energi apa yang mendominasi diri kita. Makanya mulai dari sekarang. 5 miliar per bulan. Amin.
lebih banyak kagaknya. Nah, orang barat tuh di sini Bapak Ibu. Sebenarnya mereka stres loh. Tanya Mbak Rahma. Kan Mbak Rahma bunuh diri. Nah, dia gantung diri, sebelum bunuh diri dia bunuh 2 anaknya. Gitu. Dia bunuh 2 anaknya, gitu kan, pakai bantal, itu masih kecil. Terus kemudian setelah memastikan anaknya meninggal dunia, kemudian dia menggantungkan diri. Di situ ada catatan pinjol. Gitu. Nah, ini kondisi yang sekarang. Kemarin itu ada CKMR kita di Gorontalo. 1 bulan 28 orang bunuh diri di Gorontalo. Gitu. Itu yang kayak gitu-gitu fenomena-fenomena yang sekarang ada di masyarakat kita. Gitu. Jadi andaikan ikut magnet rezeki. Coba. Ya kan? Andaikan 2 hari sebelumnya dia ikut acara magnet rezeki. Itu kayaknya tuh anak selamat tuh. Dia nggak gituin pakai bantal tuh. Itu yang bikin saya selalu semangat gitu menyampaikan ilmu magnet rezeki itu, karena ini bisa menyelamatkan banyak orang. Kamu nyanyi ya. Sebening tetesan embun pagi, secerah sinarnya matahari. Bila ku tatap wajahmu ibu, penuhkah harapan di dalam hatiku. Ngomong, kenapa kamu nyanyi lagu itu? Itu lagu siapa sih? Lagu Saka Lariji. Kamu ngerti tapi arti dari isi lagunya apa? Apa? Jadi ibu aku sama ayahku udah nggak ada, jadi aku buat ibu sama bapak, terus sama buat dewan juri yang ada di sini. Terima kasih banget sayang. Oh, kapan meninggalnya? Baru yang Mas Agustus itu lah. Baru aja dong? Iya, baru meninggal. Itu yang kalau bapak udah 4 tahunan meninggal. Jadi selama ini kamu tinggalnya di mana? Apa? Sanggar Yayasan Anak Jalanan Bulungan. Kenapa kamu mempunyai motivasi yang sangat besar sekali untuk tetap ikutan Indonesian Idol Junior? Karena aku pengen berbakti kedua orang tua. Mungkin misalkan Allah hari ini lolos, mudah-mudahan aja aku bisa pengen pulang ke Rangkas buat apa, kuburan ayah sama ibu pengen dibagusin. Kamu bisa kasih tahu kita seperti apa sih ayah kamu? Baik dan juga pernah galak. Waktu masih kecil aku pernah digendong kesana kesini, minta beli mainan, dikasih, diturutin. Nah, sampai sekarang bapak nggak ada sama ibu. Kalau ibu orangnya seperti apa? Baik, sama seperti bapak. Rizal, kamu kuat banget ya Rizal. Orang tua kamu itu mengajari kamu apa sih sehingga kamu bisa seperti ini sekarang? Dia harus nurut sama orang, jangan suka bandel, jangan kalau dibilangin jangan melawan. Dan kalau dari ibu sendiri, ada nggak pesan dari ibu yang kamu paling ingat banget sampai sekarang Rizal? Dari ibu jagain adik, katanya suruh jagain, jangan suka digalakin,
jaga ada orang yang gituin, biarin aja, saya gak balas bukannya aku takut. Dan siapa yang benar mana yang salah, pasti Allah dan pasti Allah yang balas. Kamu sekarang masih sekolah? Udah enggak, semenjak ibu nggak ada, tapi adik jangan, tetap sekolah, biar aja ayah cari duit, nyari makan buat beli beras. Boleh nyanyi satu lagu lagi? Saya di musola gitu, ya Allah, apakah ini yang saya kejar? Saya mengejar impian saya menjadi developer ternama di Indonesia, menjadi developer syariah terbaik di Indonesia, menjadi Ciputra Syariah. Tapi ternyata istri saya nggak bahagia karena saya. Pas saya tanya apa yang bisa membuat engkau lebih bahagia, stop buat proyek. Siap, saya akan lakukan. Tapi apa yang aku kerjakan? Nggak tahu, terserah. Tapi karena dia minta seperti itu, maka cahaya saya sekarang, matahari saya sekarang adalah bapak saya. Saya stop proyek di Depok, saya fokus dengan membuat proyek untuk bapak saya. Proyek yang kalau dari sisi hitung-hitungan awal tuh nggak ada untungnya. Terus istri saya, gitu ya, yang penting dia bahagia. Tapi malah saya jadi keliling dunia sama istri saya. Nggak masuk akal semuanya. Anak-anak begitu juga. Dulu saya begitu gampangnya menyakiti anak. Dulu begitu mudahnya saya mukul kalau dia nggak sholat. Iya sih, diizinkan oleh agama. Tapi ternyata batinnya itu tersiksa punya orang tua kayak saya. Setelah saya tahu ilmu ini, saya melihat bahwa anak saya sebagai mutiara-mutiara, sumur-sumur rezeki bagi saya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Aku berikan rezeki kepada anak baru kepada kamu. Kita selama ini mengatakan aku kerja untuk kamu. Padahal sebenarnya rezeki dan berkah itu dari anak. Maka ini triangle miracle. Mulailah dari mereka. Apa yang bisa kita bahagiakan mereka? Beri, give and give and give and give untuk tiga manusia, tiga segitiga ini. Kalau kita punya tiga-tiganya, kalau enggak salah satunya. Setelah itu baru ketika kita bisa memuliakan dan membahagiakan, akhirnya kepada saudara dan handai tawanan. Pelan-pelan nanti Bapak Ibu, kita akan bisa give and give buat orang lain. Akhirnya mulai dari sekarang, pulang dari sini jangan kerja lagi, tapi give and give. Berilah kebahagiaan buat orang lain, sesama muslim, sesama manusia, sesama ciptaan Allah. Si A, Anda berdoa, ya Allah, aku bersyukur. Ini doanya dalam hati saja dua-duanya.
Ya Allah, aku bersyukur berada di tempat ini. Aku sadar betapa banyak salah dan dosaku. Tapi aku bersyukur ya Allah, hari ini terang semua jalan ya Allah, untuk aku melangkah ke kehidupan yang lebih baik. Maka ya Allah, jika keajaiban adalah hakku, maka berikanlah keajaiban itu. Inilah hajat-hajatku, sebutkan hajat-hajatnya. A. Ketika berdoa matanya terpejam. B. Doakan orang di depan Anda. Sambil Anda terbuka matanya, doakan orang di depan Anda. Support dia. Ya Allah, muliakan dia, tinggikan derajatnya, sayangi dia, rahmati dia, berkahi dia. Jika dia ingin mendapatkan ampunan-Mu ya Allah, maka berikan kepadanya ampunan. Jika dia ingin bertaubat ya Allah, terima taubatnya. Doakan orang di depan Anda. Ya Allah, jika dia punya hajat, maka sampaikan kepada hajatnya. Jika dia ingin pergi ke tanah suci ya Allah, mudahkan dia pergi ke sana. Jika dia ingin mendapatkan ya Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mudahkan ya Allah untuk terwujud. Jika dia ingin kendaraan yang lebih baik, rumah yang lebih baik ya Allah, mudahkan itu semua terwujud kepadanya ya Allah. Tinggikan derajatnya, sayangi dia, rahmati dia, berkahi dia ya Allah. Jika sudah, kita akan amin bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kebalikannya, B yang berdoa, A yang mendoakan. Ya, B yang berdoa sambil memejamkan mata, A mendoakan orang di depannya sambil menatap orang di depannya. Silakan. B, Anda berdoa, ya Allah, aku bersyukur hadir di tempat ini. Betapa banyak ilmu yang kudapatkan hari ini. Terutama aku sadar betapa banyak dosa dan salahku ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Razzaq ya Fattah ya Alim. Jika keajaiban adalah hakku ya Allah, maka mudahkan ya Allah keajaiban ini terjadi pada diriku. Inilah hajat-hajatku, sebutkan hajatnya, minta apa saja. Ini majlis ilmu, minta kepada Allah yang terbaik. A. Lihat orang di depan Anda, buka mata Anda, pinjam energi Nabi. Dia adalah orang yang tadi mendoakan Anda, sekarang balas dengan doa yang lebih baik. Ya Allah, muliakan dia, tinggikan derajatnya, sayangi dia, rahmati dia, berkahi dia. Ya Allah, dia tadi mendoakan aku ya Allah, padahal dia belum mengenalku ya Allah, tapi dia dengan tulus mendoakan aku. Maka inilah balasanku padanya. Tinggikan dia, sayangi dia, rahmati dia, berkahi dia, cintai dia, kabulkan semua hajatnya. Jika dia ingin mendapatkan kebaikan di dunia, kabulkan. Jika ingin ke tanah suci, sampaikan. Jika ingin mendapatkan sakinah mawaddah warahmah, kabulkan. Jika dia ingin mendapatkan anak yang soleh-solehah, kabulkan. Ya Allah, apapun yang dia minta berikan ya Allah. Aku ingin mendukungnya ya Allah sepenuh hatiku ya Allah. Sayangi dia, rahmati dia, berkahi dia ya Allah. Sayangi dia. Jika sudah, kita akan amin bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Silakan peluk orang di depan Anda. Ya Allah, muliakan mereka semuanya, tinggikan derajatnya para peserta ini. Muliakan mereka, sayangi mereka, rahmati mereka, berkahi mereka, cintai mereka semuanya. Masukkan mereka semua dalam keajaiban demi keajaiban di dunia, dan masukkan mereka semua dalam keajaiban di surga. Ya Allah, kumpulkan kami bersama seperti ini di surga Firdaus, saling sayang menyayangi satu sama lain bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Bapak Ibu semua. Titip ilmu ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama 2 hari di tempat ini mendapatkan keberkahan. Ini ada foto? Foto? Bisa be? Pergi lagi Pak. Yang kayak tadi, fokus lagi ya. Jangan dipaksain.
Sugesti, santai aja Pak. Bawa energi hari ini ya, acara ini bawa, sholatnya bawa, tahajudnya bawa. Allah Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita selesai menyelenggarakan Camp Magnet Rezeki di Bandung. Mana pesertanya? Kita sudah mempelajari ilmu-ilmu magnet rezeki yang insya Allah akan membuat kita menjadi ajaib. Siapa yang mau mendapatkan keajaiban? Siapa yang sudah tahu caranya?